Halo semua, pagi. Ya, eh, menjadi seorang bisnis analis itu memang bukan pekerjaan yang mudah. Menjadi seorang bisnis analis penuh tantangan, penuh challenge, penuh pengujian juga di dalam prosesnya. Dan ini yang menjadi satu indikator daripada mentalitas seorang analis ya, dan juga indikator kompetensi seorang analis. Seorang analis, utamanya bisnis analis, dituntut untuk menjadi seorang yang kreatif, yang inovatif, dan tentunya memberikan solusi atas permasalahan dan menjadi problem solver yang baik. Oke, pada kali ini, kesempatan ini, saya akan berbagi kegiatan saya sehari-harinya ya, eh, untuk sebagai seorang bisnis analis ya, seperti apa nanti kegiatan saya. Yuk kita simak dalam vlog sederhana ini. Saya Nedwin dari Neodata. Bye bye. Oke, hai teman-teman. Ini area belakang ya, bagian belakang ya, ruko yang tadi ya, ini seperti ini. Ya, ini dia. Ada patung singa di belakang. Ya, itu yang belakangnya itu adalah tempat yang tadi. Nah, ini area perumahan ya. Jadi di sini tempatnya. Oke, kalau pas kesini mampir ya teman-teman. Bye bye. Ya oke teman-teman, ini lingkungan tetangga ya, tempat kerja saya ya di Neodata dan Linguis. Beberapa sudah well established lah kalau sini. Ini area kompleks lah menurut saya, kompleks bisnis center di daerah sini ya. Ya seperti ini dan luar biasa. Nah, ini tempat ngopi yang tadi. Lalu untuk apa namanya, beberapa bisnis yang bisa saya sampaikan sini, ada klinik kecantikan, ada ini juga ya, ada bank BNI kalau nggak salah, terus ada kayak logistik ya, ada juga yang kayak outsource gitu, agen outsourcing untuk perusahaan-perusahaan dan pabrik yang ada di sekitar sini. Oke guys, kita lanjut ngopi dulu ya, nanti ngobrol-ngobrol lanjut lagi. Bye. Halo ya, melanjutkan yang tadi. Jadi kadang ada orang tuh tanya, gimana nih kalau kita menghadapi klien gitu ya, klien yang bermacam-macam, yang permintaannya aneh-aneh gitu ya. Biasanya dia rewel di awal, dia rewel di tengah, dia rewel di akhir. Tapi ada juga yang hanya meminta seperti ini, tolong dibuatkan seperti ini, nanti hasilnya seperti ini, kemudian kena cas berapa dan lain sebagainya. Jadi deal-dealan seperti itu kita harus punya dasar pertimbangan yang kuat juga teman-teman. Nah, ada satu apa namanya, case begitu ya. Jadi ada yang dia itu ingin melihat performance produktivitas karyawannya, kemudian kita melihat secara prediktif untuk ke depan ini apakah mereka produktivitasnya lebih baik atau lebih buruk. Nah, itu maka kita akan melihat indikator-indikatornya dulu ya. Dari problem yang dia punya, kita akan melihat indikator yang luas dulu. Jadi secara garis besar ya, secara general dulu, baru kita langsung ke spesifik, masuk ke spesifik. Nah, dari hasil yang spesifik tadi, maka kita bisa distract, kita bisa mengambil ekstraksi dari gambaran besar tadi ke spesifik, kemudian kita bisa mengambil indikatornya apa, kita set parameternya apa, kemudian baru kita melihat problem-problem yang harus dituntaskan atau yang perlu ditangani itu seperti apa. Nah,
Pendekatan-pendekatannya tentu banyak sekali dan pengujiannya juga bisa beragam gitu ya. Jadi katakanlah kalau kita mau lihat hubungan pengaruh nih, analisa pengaruh ya, berarti kita pakai yang sifatnya regresional gitu ya. Kita bisa pakai juga ordinary least square, kita bisa juga pakai misalnya analisis jalur gitu ya. Kemudian kita juga lihat distribusi. Distribusi ini salah satu hal yang penting juga. Kita mungkin bisa pakai Gaussian, kita mungkin bisa pakai Markov gitu ya. Kita mungkin bisa pakai binomial misalkan. Kalau dia discrete gitu ya. Nah, maka kita lihat strukturnya. Setelah itu kita presentasikan. Nah, kemudian kita pakai machine learning ya, prediksi gitu. Kita pakai berapa koefisiennya, berapa t-testnya gitu ya, atau f-testnya gitu. Kita lihat itu semua, baru kemudian kita kasih interpretasi. Jangan lupa, yang sering dilupakan itu adalah teman-teman yang mungkin baru masuk di bidang itu ya, biasanya lupa bahwa ya ada asumsi gitu ya, ada asumsi atau kriteria-kriteria khusus. Jadi semacam persyaratan lah, requirement agar dia lolos hipotesis gitu ya, atau dia lolos dengan akurasinya. Misalnya ada tentang asumsi homoskedastisitas gitu ya, ada juga asumsi mengenai heteroskedastisitas, ada asumsi ya itu asumsi-asumsi klasik yang menurut saya perlu untuk dipakai juga ya. Jadi hasilnya lebih akurat. Entah Anda mau pakai pendekatan yang mana, silahkan untuk analisanya atau parameter testingnya dan uji hipotesisnya juga silahkan Anda pakai yang mana. Tapi pada intinya adalah semakin bagus model ya, maka semakin baik hasil pengujian. Jadi semakin akurat juga. Nah, pengujian bisa beberapa kali. Silahkan dipakai aja beberapa kali. Ada beberapa layer itu ya, kalau di Python itu silahkan bisa dicoba. Oke. Jadi tetap semangat. Ada banyak jenis klien yang akan mendekati kita. Ada yang rewel, ada yang enggak ya. Ini juga tergantung bagaimana kita memberikan service dan juga after service gitu ya. Jadi karena kita di bidang jasa, maka saya reminder saja bahwa jasa itu cenderung abstrak ya, dia tidak konkret, tetapi hasilnya konkret kalau data analisis itu atau bisnis analisis ini, karena di dalamnya terkandung variabel-variabel yang mereka biasa lakukan, yang biasa mereka hadapi sehari-hari, dan juga variabel-variabel prediktif yang akan kita kaji dan kita presentasikan kepada mereka. Oke, tetap semangat terus ya teman-teman. Yuk, sampai nanti. Ya, oke, teman-teman, ini salah satu tampilan ya penggunaan tools RapidMiner ya. Ini salah satu tools yang saya sering pakai untuk data preparation, data modeling, dan deployment-nya juga. Jadi ini yang sering saya pakai. Dia WK dulu juga saya pakai WK, cuman baru-baru ini saya sering pakainya nih RapidMiner ya. Ini untuk supporting kegiatan coding saya saja kalau di Python ya. Ini supportingnya di sini. Nah, yang menarik dari RapidMiner ini dia punya set yang lengkap. Jadi dari mulai preprocessing sampai setting parameter, sampai dia tuh analisanya, modeling dan lain sebagainya itu lengkap. Nah, ini saya kasih contoh, misalkan di sini basic processingnya dari mulai load, proses, cleansing dan seterusnya, feature engineering dan modeling. Ini ada prosesnya. Jadi di sini nampak sangat ini banget ya, detail begitu ya. Ini proses resultnya seperti ini. Nah, setelah dari designing data tadi, kemudian dia masuk ke ya seperti ini ya. Jadi ini kemudian ini datanya ya, ini data sampling saja. Nah, kemudian saya tadi sedang penggunaan data dari korban Titanic. Ya, ini jadi ini korban Titanic, ini kapal Titanic, terdalamnya ada passenger class, jenis kelaminnya, usia,
embarkasinya, ya pelabuhan maksudnya, kemudian lifeboatnya atau kapal penyelamatnya, ini ada semua. Yang survive, dia termasuk survive atau enggak, ini ada di sini. Nah, ini kemudian saya modelkan ya di sini. Saya yang suka dari RapidMiner ini, dia lengkap ya. Jadi misalnya ada modeling, misalnya saya pakai Generalized Linear Model atau GLM ya. Jadi di sini ya misalnya seperti ini ya. Saya lihat modelnya GLM itu nampak. Dan di sini ya koefisiennya berapa, standar koefisiennya berapa, standar errornya berapa, itu ada semua. P-value gitu ya. Karena ini data discrete dan dia tidak dianalisa, maka p-value dan z-nya, standar error juga tidak muncul, hanya muncul koefisien saja. Width-nya ada, simulator, kemudian performance-nya ya ini important faktornya, kemudian root mean squared error-nya juga muncul sekian ini. Prediction juga keluar ya tiap. Nah, ini chartnya, production modelnya juga ada, dan ini semua ada beberapa pemodelan deep learning. Misalnya kita pakai model deep learning ya, ini model matriksnya juga muncul, berapa MSE, RMSE ya, lengkap semua di sini. Bahkan kita bisa melihat ya iterationsnya berapa kali gitu ya. Kita bisa lihat performance juga, root mean squared errornya berapa, absolute error, relative error, linear squared error, dan korelasinya juga di sini muncul. Prediction chart seperti biasa juga ada. Ya, ini production modelnya secara processingnya ya. Teman-teman bisa lihat di sini. None ini not a number, durasinya dan seterusnya. Sangat lengkap. Random forest ada juga. Ini salah satu yang favoritnya teman-teman analis ya, ini random forest ini. Jadi di sini muncul juga. Nah, kita bisa highlight di sini dia ikut trees yang mana gitu ya. Nah, ini misalkan. Nah, passenger class-nya, kemudian model tree pohon yang ke-12 dan seterusnya. Jadi ada di sini ya, yang survive dan seterusnya. Optimal parameternya juga bisa kita lihat di sini ya. Nah, misalnya nanti kita mau deploy gitu ya, kita bisa deploy di sini. Nah, ini number of trees. Ya, udah muncul ya, error rate for parametersnya muncul berapa di sini. Jadi ini lengkap teman-teman. Saya hanya sharing ini aja. Gradient boosted trees ini juga sama kayak Bayesian trees, kayak random forest juga. Dan ini yang juga menarik, support vector machine ya, SVM ini pastinya teman-teman sudah ngerti ya. Ada kernel modelnya, ada timbangannya berapa, simulator ada, performance juga seperti yang lainnya tadi, parameter optimumnya juga ada, prediksi tentunya juga sudah ada, chart, dan juga model produksinya ya. Oke, ini modelnya. Oke, teman-teman. Terima kasih. Sampai nanti ya. Yuk. Oke, ya, teman-teman. Jadi untuk mendapatkan insight atau referensi ya, biasanya saya pakai buku-buku yang sudah ada. Beberapa juga mungkin saya dapat dari internet gitu ya. Tapi beberapa buku yang sudah ada di library saya kebetulan sudah mencukupi ya. Jadi misalnya saya lagi ada problem nih tentang machine learning ya. Kebetulan saya ada tugas dari klien ya. Dia minta tolong untuk melihat performance-nya menggunakan prediksi-prediksi algoritma machine learning ya. Saya langsung aja ambil dari library saya, dan kebetulan ini ada bukunya, judulnya tentang Python ya, topiknya ini tentang Python, machine learning dengan Python ya. Jadi ini yang kemudian saya pakai referensi ya. Di sini ada kita melatih model, kemudian kita bisa melihat parameter-parameter, kemudian indeksasi, termasuk di dalamnya adalah pendekatan-pendekatan seperti ordinary least square atau linear regression gitu ya. Juga beberapa mengenai basic knowledge seperti linear algebra dibahas di sini. Jadi ini bisa jadi referensi yang bagus. Ada juga beberapa yang
apa namanya, yang satu klien gitu ya, dia minta untuk tentang strategi gitu ya. Jadi saya ambil juga beberapa buku referensi ya, seperti yang ditulis oleh Richard P. Rumelt ini tentang good strategy dan bad strategy. Dari sini saya bisa mendapat beberapa insight gitu ya mengenai visi dan misi, kemudian bagaimana strategi itu diimplementasikan, membuat modelnya dan seterusnya, itu ada di sini. Oke. Nah, gimana nih kalau misalnya area yang mungkin bukan bidang kita gitu ya. Nah, area yang bukan bidang kita biasanya langsung saya ambil beberapa referensi juga yang mungkin ada di sini. Saya cari dulu yang dari sini. Kalau misalkan tidak ada, baru saya ke sana. Misalkan kita membahas mengenai ada cyber security gitu ya. Jadi saya langsung ambil nih buku-buku fundamental di IT gitu ya, seperti ini. Jadi buku tentang pengamanan sistem komputer yang ditulis oleh Janer Simarmata. Ya, ini menarik sekali. Jadi di sini ada tentang isu-isu, tipsnya gitu ya, fraud, kemudian firewall, blocking dan lain sebagainya ada di sini. Nah, jadi teman-teman, intinya adalah semakin banyak referensi gitu ya, semakin kita bisa melihat sesuatu problem itu dengan luas gitu ya, dengan dengan sudut pandang yang lebar gitu, ekspansif gitu ya. Nah, saya kira itu oke, kita lanjut lagi nanti ya. Salah satu buku recommended dari saya yang mungkin bisa teman pakai ya, kalau ada menemui permasalahan mengenai big data tapi pengen menyelesaikan dengan pendekatan bahasa Python gitu ya, kita pakai Python untuk toolsnya, maka ini ada satu buku tentang pemrograman Python untuk penanganan big data yang ditulis oleh Hana Arini Parhusip ya. Ini menarik sekali, mungkin kebalik ya tulisannya. Oke ya, ini dia bukunya. Nah, ini sangat menarik sekali. Di sini dibahas banyak secara tuntas gitu ya, tentang regresi, tentang polinomial, tentang diskrit ya, olah data yang sifatnya interpolatif gitu ya, olah data diskrit, continue, kemudian pendekatan-pendekatan causational gitu ya. Kemudian pencarian hubungan-hubungan antar variabel dan lain sebagainya dibahas tuntas di sini. Sangat saya rekomendasikan teman-teman. Oke, semangat selalu. Yo.
Oke, teman-temanku semua dimanapun Anda berada, salah satu penunjang kompetensi di dalam data science atau dunia analitik ya, itu adalah belajar yang terus-menerus tanpa ada batasan ya begitu. Jadi eh, dalam suatu pembelajaran itu kita seyogianya mengerti betul basic konsepnya sehingga kita bisa mengembangkan sesuai kebutuhan. Kemudian kita juga update terhadap ilmu-ilmu baru seperti apa, teori-teori yang baru, praktik-praktik di lapangan seperti apa. Kita belajar dari study case orang, trennya juga seperti apa, maka kita akan menjadi kompeten di bidang itu dan kita akan dipercaya oleh klien kita. Nah, salah satunya akan saya ikut sebentar lagi sebuah sharing knowledge gitu ya dari RevOU ya. Ini menarik juga. Saya pernah untuk mengikuti yang Indonesia itu pembelajaran dari provider Indonesia ya seperti BIS AI Academy ya, itu itu ya. Kemudian di QLab itu juga saya mengikuti beberapa program mereka, dan yang terbaru ini adalah RevOU, masih tentang data science dan analitik. Cukup menarik dan saya sangat excited karena bertemu juga dengan teman-teman muda ya, analis-analis yang mungkin masih muda, dan tentunya mereka lebih lebih paham betul seperti apa praktik-praktik di lapangan karena mereka memang bidangnya di situ. Nah, kalau saya, saya ini kan sedikit serabutan ya, jadi freelance kesana kemari, but it's okay lah. Nanti tetap kita akan ikuti perkembangannya seperti apa tentang dunia data science dan analitik. Oke, sampai ketemu lagi nanti. Saya akan share tentunya materinya dan seperti apa diskusinya nanti dengan teman-teman semua. Oke, sip. Tapi kalau misalnya teman-teman bisa olah itu dengan baik gitu ya, itu bisa ada tren, bisa ada questions atau pertanyaan yang bisa kita jawab, dan itu harus di-communicate gitu ya ke orang-orang yang memang membutuhkannya gitu ya untuk menyelesaikan business problems. Jadi itulah sebetulnya basic understanding tentang data analytics itu sendiri. Kenapa data analytics itu luas, maksudnya dalam arti bisa kemana-mana aja, karena data itu ada di mana-mana, bener gak teman-teman? Jadi kalau misalnya kita sebagai kalau misalnya kita ngelihat ini ya, ini aku pengen sharing aja, jadi aku nemu ini dari internet gitu, ini ada source-nya. Setiap menit gitu ya dalam satu hari, ini ada beberapa fakta-fakta yang menarik teman-teman. Ini dari tahun 2020 gitu ya. Kalau teman-teman lihat di sini, kalau ini ada beberapa yang ya ini namanya Vanessa Geraldine, ini project manager di RevOU. Dulu senior analis dia di Gojek pernah, di Lazada pernah, dan pernah di Australia juga untuk pendidikannya. Ini lagi sharing dia. Ya, seperti ini kira-kira. Oke, jadi teman-teman saya rekomendasikan ya untuk mengikuti bootcamp seperti ini sehingga bisa menambah pengetahuan dan kemampuan. Oke. Ini baru dari beberapa aplikasi ini teman-teman. Kalau kalian lihat ada 20. Oke, jadi teman-teman memang di dalam data ya, itu memang data betul-betul memainkan partnya di dalam machine learning itu dengan sangat kompleks sekali. Jadi kita bicara data tentunya kita bicara area yang abu-abu, area area yang luas sekali dan eksponensial gitu ya. Jadi kalau kita bicara tentang data, kemudian machine learning, paling enggak kita memang benar-benar harus ngerti gitu ya, inputnya apa, outputnya apa, variabelnya, kemudian vektornya apa. Jadi memang perspektif di dalam analisa data ya, khususnya yang menggunakan machine learning itu menurut saya sangat penting sekali. Nah, ada dua jenis algoritma sebetulnya ya kalau kita bicara yang lebih teknikal ya, jadi parametrik dan non parametrik gitu ya. Jadi memang kalau kita melihat faktanya gitu ya, misalkan kalau kita bicara machine learning parametrik gitu ya, algoritma yang berada dalam ranah parametrik di dalam machine learning itu ya linear regression atau logistic regression ya, misalnya seperti itu. Nah, kalau kemudian kita bicara mengenai yang misalnya
non parametrik misalkan ya, memang dia itu lebih fleksibel, kemudian dia punya akurasi yang lebih bagus juga gitu. Tapi memang dia membutuhkan data yang lebih dan training time-nya tuh lebih banyak. Ya, contohnya dari non parametrik itu misalnya kalau kita sering lihat ya di beberapa penelitian riset-riset itu ada SVM. SVM itu support vector machines, kemudian neural network ya, dan decision trees. Itu contoh-contoh yang menurut saya sering kita lihat. Nah, selain itu kita perlu melihat juga tentang bias ya. Jadi bias, kemudian variansnya, kemudian covariansnya, kemudian bagaimana dia digeneralisir kepada tujuan untuk memprediksi performance pada problem-problem yang kompleks begitu. Ya, memang decision tree misalnya itu contoh daripada algoritma yang memiliki bias rendah. Memang dimana kalau kita sedang mengerjakan menggunakan misalnya regresi linear ya, memang itu adalah contoh dari bias yang tinggi gitu ya. Jadi linear regresi memiliki bias yang tinggi, makanya uji asumsinya itu banyak gitu ya. Nah, selain itu kita melihat variansnya, kemudian covariansnya dan lain sebagainya. Maka contoh lain misalnya kita pakai algoritma KNN ya, K-nearest neighbors itu juga algoritma yang punya variansi tinggi sehingga LDA itu sering dipakai itu. Jadi linear discriminant analysis itu sering dipakai, dan itu termasuk algoritma yang rendah. Jadi KNN tadi itu kebalikannya adalah LDA tadi. Jadi K-nearest neighbors dan linear discriminant analysis itu dua hal yang biasanya sering dipakai gitu ya. Memang terkait dengan variansnya. Jadi tujuan utama dari modeling algoritma machine learning itu memang ya untuk apa sebetulnya? Untuk mengachieve ya, atau untuk menjangkau varians yang rendah dan juga bias yang rendah gitu ya. Sehingga dalam porsi untuk mencapai hal tersebut, sebuah algoritma harus bisa menunjukkan performance yang bagus, performance prediksi yang bagus, sehingga parameternya harus balance, sehingga bias dan variansnya bisa rendah begitu ya kira-kira. Nah, algoritma yang umum kita temui kalau teman-teman mungkin sering penelitian gitu ya atau lain sebagainya, itu ya biasanya kan yang kausalitas ya, atau pengaruh gitu ya, korelasi gitu ya. Ya pakainya pasti linear regression. Jadi entah itu regresi linear sederhana, entah itu regresi linear berganda gitu ya. Itu tergantung dari penelitian yang dipakai. Nah, itu memang ya linear regression. Jadi memang ini umum sekali di dalam penelitian manapun. Kadang orang tanya ke saya, perbedaan dari penelitian di kampus dan di perusahaan itu bagaimana sih? Nah, ya itu tadi, di kampus menggunakan tools-tools tertentu yang mungkin sesuai dengan tujuan akademisnya, sementara kalau di data science gitu ya, itu lebih kepada tujuan perusahaan seperti apa dan target yang ingin dicapai melalui risetnya atau melalui analisanya itu apa. Nah, jadi memang itu salah satu yang paling sering ya kita temui, itu linear regression. Regresi lain yang sering kita temui yaitu logistic regression. Jadi teknik lain dari machine learning yang mana ini merupakan metode untuk mengklasifikasi secara biner, mengklasifikasi problem ya. Jadi mengklasifikasi problem secara biner. Jadi dua classification values. Nah, logistic regression memang mirip dengan regresi linear tadi, tapi tujuannya adalah untuk mencari nilai dari koefisien dengan timbangan yang berbeda variabelnya ya. Jadi output dari prediksinya nanti semacam fungsi yang non linear gitu ya, yang biasa disebut sebagai logistic function. Nah, algoritma lainnya juga yang menarik itu linear discriminant analysis atau LDA, yaitu
ini untuk mengklasifikasi algoritma secara lebih tradisional. Nah itu, jadi itu classification ya. Jadi hanya sifatnya itu lebih representatif ya. Kalau LDA ini lebih straightforward lah gitu. Jadi dia apa namanya, lebih straightforward. Nah, sehingga muncul juga nih ya seperti algoritma lainnya yang sangat menunjang seperti regression trees ya, atau classification trees, naive Bayes algorithm ya, yang sangat apa namanya, untuk memprediksi ini sangat powerful banget ya, naive Bayes ini. Jadi dia memberikan asumsi bahwa semua variabel inputan itu independen gitu. Jadi asumsi yang kuat dan juga untuk data yang real. Teknik ini sangat efektif sekali, bahkan untuk range yang sangat besar sekali. Oke. Kemudian yang paling terkenal juga ya ada SVM ya. SVM itu cukup terkenal, dan KNN ya, algoritma KNN itu juga lumayan. Itu simple tapi efektif juga ya. Jadi untuk training datasetnya itu sangat representatif menggunakan KNN gitu ya. Jadi data poinnya di mana, kemudian nanti dia akan melihat, dia akan searching sendiri di sepanjang key pointnya tadi. Oke, saya satu itu untuk sharingnya. Teman-teman, oke teman-teman, ini masih di Unair saya. Nah ini di area taman Unair. Keren ini tempatnya, buat bersantai. Di sini biasanya mahasiswa pada tongkrongan di sini, itu di belakang ramai. Ini kayak tempat duduk umum. Nah itu kayak buat line up mereka santai, sama ada kayak basketball. Tempatnya asik banget ini teman-teman. Oke, saya lanjut dulu ya, mau ketemu rekanan. Bye bye.